Ada satu kebenaran yang jarang dibahas. Topeng yang dikenakan orang bisa saja menipu Anda selama bertahun-tahun, tetapi tindakan kecil mereka dapat mengungkapkan segalanya. Misalnya, kata-kata baik kepada orang asing, cara mereka menghadapi penerbangan yang tertunda, atau apa yang mereka lakukan saat tidak ada yang melihat. Semua ini adalah momen yang memperlihatkan sifat asli seseorang. Bukan pidato besar atau gerakan mencolok yang penting. Justru, keputusan kecil tanpa persiapan, itulah yang menunjukkan siapa seseorang sebenarnya. Filsuf Stoik sudah memahami ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka percaya bahwa karakter seseorang bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang konsistensi. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang waktu memperdebatkan seperti apa orang baik seharusnya. Jadilah orang baik." Hari ini, saya akan mengungkapkan kepada Anda bagaimana cara menembus semua keributan itu dan melihat kebenaran, bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang diri Anda sendiri. Di akhir video ini, Anda akan menemukan 5 prinsip abadi dari kebijaksanaan Stoik kuno yang akan mengubah cara Anda memandang sifat manusia selamanya. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan Anda pelajari ini dapat mengubah cara Anda terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda, bahkan bagaimana Anda menjalani hidup Anda sendiri. Sikap pada momen kecil. Mengungkap karakter sejati seseorang tidak terjadi saat mereka melakukan gestur besar atau berada di bawah sorotan. Karakter yang sebenarnya justru terlihat dalam momen-momen kecil yang tidak terjaga, terutama ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang tidak memiliki kuasa apapun atas mereka. Misalnya, bagaimana seseorang memperlakukan pelayan di restoran, kasir di toko, atau orang asing yang mereka temui di jalan. Interaksi kecil yang tampak sepele ini bisa menelanjangi kepura-puraan dan memperlihatkan keaslian seseorang, atau justru menunjukkan kurangnya integritas di balik topeng mereka. Konsep ini yang sangat mendalam dalam filosofi Stoikisme, menyingkap inti dari apa yang mendefinisikan moralitas kita. Seneca, salah satu pemikir besar Stoik, pernah memberikan nasihat sederhana. Perlakukan orang yang lebih rendah seperti Anda ingin diperlakukan oleh atasan Anda. Kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu ini mengingatkan kita bahwa cara kita memperlakukan mereka yang tidak dapat memberikan keuntungan apapun kepada kita mencerminkan esensi sejati dari siapa diri kita. Mudah untuk bersikap ramah kepada seseorang yang ingin kita kagumi, atau ketika ada manfaat yang jelas. Tetapi kebajikan sejati muncul ketika tidak ada apapun yang bisa kita peroleh. Filsuf Stoik percaya bahwa momen-momen kecil ini tidaklah remeh. Sebaliknya, ini adalah fondasi untuk memahami baik diri sendiri maupun orang lain. Reaksi terhadap ketidaknyamanan. Mengungkap karakter sejati tidak hanya terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, tetapi juga dari cara mereka merespons ketidaknyamanan kecil dalam hidup. Hidup seringkali menguji kita dalam momen-momen yang tampaknya tidak signifikan. Pesanan kopi yang salah, jalanan yang macet, atau ponsel mati di saat penting. Reaksi terhadap hal-hal kecil ini seringkali mengungkapkan seberapa dalam kontrol diri dan ketahanan emosi seseorang. Epictetus, salah satu filsuf besar Stoik, pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya." Bayangkan momen-momen kecil yang sering kita alami, seperti antrean panjang di kasir. Apakah Anda mulai mengetuk-ngetuk kaki, menghela napas keras, atau menatap kesal pada orang di depan Anda? Atau apakah Anda mengambil napas dalam-dalam, menerima situasi,
dan memanfaatkan waktu itu untuk merenung atau sekadar menikmati saat itu. Stoikisme mengajarkan bahwa ketahanan emosi adalah tanda kedewasaan. Marcus Aurelius, salah satu pemikir besar Stoik, menulis bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita, bukan atas peristiwa eksternal. Dengan menyadari ini, kita dapat menemukan kekuatan untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Menariknya, momen kecil ini juga menciptakan pola perilaku. Kehilangan kesabaran karena hal sepele seperti kopi yang terlambat atau kemacetan lalu lintas mungkin tampak tidak penting, tetapi respons ini perlahan membentuk kebiasaan, pola pikir, dan bahkan cara orang lain memandang kita. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk memanfaatkan momen-momen ini sebagai latihan harian. Misalnya, ketika terjebak macet, alih-alih frustrasi, gunakan waktu tersebut untuk mendengarkan podcast favorit Anda atau sekadar menikmati ketenangan. Mengubah perspektif terhadap ketidaknyamanan kecil ini membantu kita menjaga ketenangan batin sekaligus memperkuat keseimbangan emosional. Bagaimana seseorang menghargai waktu? Waktu adalah salah satu sumber daya yang paling berharga dalam hidup. Tidak seperti uang atau status, waktu tidak dapat diulang. Cara seseorang menghargai dan mengelola waktu, mereka mengungkapkan prioritas dan integritas sejati mereka. Seneca, seorang filsuf Stoik yang terkenal, pernah berkata, "Kita sering pelit dengan harta benda atau uang, tetapi begitu boros dengan waktu, sumber daya yang seharusnya kita jaga dengan paling ketat." Pernyataan ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana kita menghabiskan waktu kita dan menghormati janji yang kita buat kepada diri sendiri maupun orang lain. Pikirkan tentang seseorang yang selalu datang terlambat. Meskipun mereka mungkin meminta maaf atau menganggapnya sepele, kebiasaan ini seringkali menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap waktu orang lain. Bandingkan dengan seseorang yang selalu tepat waktu, datang dengan persiapan, dan siap memberikan kontribusi. Sikap ini mengirimkan pesan yang jelas. Saya menghargai waktu Anda sebanyak saya menghargai waktu saya sendiri. Bukan hanya tentang ketepatan waktu, tetapi apa yang dilambangkan oleh sikap tersebut. Ini mencerminkan rasa hormat, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang mendalam. Hal yang sama berlaku pada komitmen. Seseorang yang menepati janji, meskipun itu tidak nyaman, menunjukkan integritas sejati. Sebaliknya, seseorang yang sering membatalkan rencana atau melewatkan tenggat waktu menunjukkan kurangnya akuntabilitas. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan lebih penting daripada kata-kata. Epictetus pernah berkata, "Jangan hanya menjelaskan filosofi Anda, jalani itu." Ketika Anda secara konsisten menghormati komitmen Anda tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai Anda, tetapi juga menjalankannya. Namun, menghargai waktu bukan hanya soal ketepatan atau komitmen. Ini juga mencakup bagaimana kita memilih menghabiskan waktu luang kita. Apakah kita menggunakannya untuk pertumbuhan pribadi, menjalin hubungan dengan orang tercinta, atau memberi kontribusi kepada komunitas? Atau kita membiarkan waktu berlalu begitu saja dengan aktivitas yang tidak bermakna? Marcus Aurelius sering merenungkan betapa singkatnya hidup, menulis, "Kamu bisa meninggalkan hidup kapan saja. Biarkan hal itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan." Pemikiran ini mengingatkan kita untuk memperlakukan waktu sebagai hadiah, bukan sesuatu yang bisa kita sia-siakan. Tindakan dalam kesendirian. Karakter sejati seseorang tidak dinilai dari apa yang mereka lakukan di depan banyak orang atau di bawah sorotan, melainkan dari apa yang mereka lakukan ketika tidak ada yang menyaksikan.
Saat tidak ada tekanan sosial atau ekspektasi dari orang lain, keputusan yang diambil seseorang menunjukkan integritas mereka yang sebenarnya. Bayangkan situasi kecil, seperti menemukan dompet yang jatuh di jalan tanpa ada saksi mata. Apakah Anda akan mengembalikannya kepada pemiliknya atau menyimpan isinya untuk diri sendiri? Pilihan ini mungkin tampak sederhana, tetapi memberikan gambaran mendalam tentang nilai-nilai moral seseorang. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang juga Kaisar Romawi, mengingatkan kita untuk selalu fokus pada apa yang penting. Ia berkata, "Jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup selama 10.000 tahun. Fokuslah pada apa yang benar-benar berarti." Tindakan yang dilakukan dalam kesendirian mencerminkan inti dari siapa kita sebenarnya. Misalnya, seseorang yang dengan sukarela membersihkan dapur bersama setelah makan siang, meskipun tidak ada yang meminta atau memperhatikannya, menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Sebaliknya, orang yang meninggalkan kekacauan dengan anggapan "bukan urusan saya" menunjukkan sikap yang lebih mementingkan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebiasaan kecil yang kita lakukan dalam kesendirian membentuk fondasi karakter kita. Mereka yang bertindak jujur, bertanggung jawab, dan penuh perhatian tanpa dorongan dari luar membangun kepercayaan tidak hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri mereka sendiri. Bahkan sesuatu yang tampak remeh, seperti mengembalikan keranjang belanja ke tempatnya di parkiran, dapat menjadi tolok ukur karakter. Tindakan ini mungkin tidak diperhatikan oleh siapapun, tetapi melakukannya menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang lain. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, mengingatkan bahwa karakter yang baik adalah satu-satunya jaminan kebahagiaan sejati dan kebebasan dari penyesalan. Dengan berpegang pada prinsip ini, kita belajar bahwa tindakan tanpa pengawasan tidak hanya membangun reputasi eksternal, tetapi juga rasa damai batin yang mendalam. Di zaman modern, hal ini menjadi lebih penting. Di era digital, di mana begitu banyak hal terasa performatif, Stoikisme mengajak kita untuk bertanya, apakah saya orang yang sama di balik layar seperti yang saya tampilkan ke dunia? Jika tindakan pribadi kita tidak sesuai dengan persona publik kita, itu adalah tanda bahwa kita perlu kembali mengevaluasi nilai-nilai kita. Pilihan yang kita buat dalam kesendirian tidak hanya membentuk diri kita, tetapi juga warisan yang kita tinggalkan. Para Stoik mengajarkan bahwa dengan menjaga konsistensi antara tindakan publik dan pribadi, kita dapat hidup selaras dengan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. Sikap terhadap kekuasaan. Kekuasaan adalah pengungkap karakter yang paling besar. Ketika seseorang diberi otoritas, pengaruh, atau kontrol, tidak peduli sebesar apapun kekuasaan itu, yang terungkap bukanlah sesuatu yang baru, melainkan siapa mereka sebenarnya. Kekuasaan tidak menciptakan karakter baru, ia hanya memperbesar sifat yang sudah ada. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis, "Nilai sejati seorang manusia diukur dari apa yang ia kejar." Dalam konteks kekuasaan, ini berarti bahwa bagaimana seseorang memanfaatkan pengaruhnya menunjukkan prioritas dan nilai-nilai yang mereka pegang. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk besar seperti posisi pemimpin negara atau CEO perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kekuasaan juga muncul dalam hal kecil, seperti seorang ketua tim proyek, seseorang yang mengorganisir acara, atau bahkan seseorang yang memegang informasi penting. Bagaimana mereka menangani posisi ini menunjukkan kualitas moral mereka. Misalnya,
Seorang manajer yang benar-benar mendengarkan timnya, menghargai pendapat mereka, dan memberikan penghargaan yang adil, menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan. Ia memanfaatkan kekuasaannya untuk mendorong kolaborasi dan pertumbuhan, baik untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Ini adalah contoh kepemimpinan sejati yang berakar pada empati dan rasa tanggung jawab. Sebaliknya, kekuasaan yang disalahgunakan mengungkapkan kelemahan karakter. Seseorang yang menggunakan pengaruhnya untuk menindas, memanipulasi, atau mempermalukan orang lain sebenarnya tidak menunjukkan kekuatan. Mereka justru menunjukkan ketakutan, ego yang rapuh, atau kebutuhan untuk membuktikan diri. Seneca, seorang pemikir Stoik besar, berkata, "Dia adalah orang besar yang bisa memperlakukan bawahan dan atasannya dengan kebaikan yang sama." Pernyataan ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam memegang kekuasaan. Seseorang yang benar-benar bijak tidak memandang rendah mereka yang berada di bawahnya, tetapi memperlakukan semua orang dengan hormat yang sama. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang bertugas membagi makanan dalam acara kelompok. Apakah dia memastikan semua orang mendapatkan bagian yang adil, atau dia mengambil porsi terbesar untuk dirinya sendiri? Tindakan kecil seperti ini mungkin tampak sepele, tetapi mencerminkan nilai-nilai inti seseorang. Kekuasaan dalam hubungan pribadi juga sangat signifikan. Dalam hubungan keluarga, persahabatan, atau bahkan pasangan, seseorang yang mencoba mengontrol keputusan orang lain atau menggunakan rasa bersalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, mereka yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mendukung dan mendorong orang-orang di sekitar mereka menciptakan hubungan yang lebih sehat dan penuh kepercayaan. Para filsuf Stoik percaya bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang pelayanan, bukan dominasi. Seseorang yang kuat adalah mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk membantu orang lain tumbuh, bukan untuk menguasai atau memanfaatkan mereka. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada orang yang bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri." Kekuatan sejati tidak ditemukan dalam kemampuan untuk mengendalikan orang lain, melainkan dalam penguasaan atas diri sendiri. Ketika seseorang merasa perlu untuk mendominasi, itu menunjukkan kurangnya pengendalian diri, yang akhirnya merusak hubungan dan kepercayaan. Kekuasaan juga menguji integritas dalam momen yang tidak terlihat. Bayangkan seorang pemimpin tim yang memiliki kesempatan untuk mengambil kredit atas kerja keras anggota timnya. Apakah mereka melakukannya demi keuntungan pribadi, atau mereka memberikan penghargaan kepada anggota tim yang berkontribusi? Pilihan ini, meskipun tidak selalu terlihat oleh banyak orang, mencerminkan nilai moral pemimpin tersebut. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Ia menulis, "Jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup selama 10.000 tahun. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting." Dalam konteks kekuasaan, ini berarti bahwa keputusan yang diambil seseorang dengan kekuasaan yang dimiliki memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar momen tersebut. Kekuasaan adalah ujian yang terus-menerus, baik dalam skala besar maupun kecil. Mereka yang mampu menangani kekuasaan dengan keadilan, kerendahan hati, dan tanggung jawab menciptakan perubahan positif di sekitar mereka. Mereka tidak hanya dihormati, tetapi juga meninggalkan warisan nilai yang kuat. Sebaliknya, mereka yang menyalahgunakan kekuasaan akhirnya kehilangan kepercayaan, merusak hubungan, dan meninggalkan jejak negatif. Para Stoik mengingatkan bahwa kekuasaan tidak mengubah seseorang.
Ia hanya mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam diri mereka. Karakter sejati seseorang tidak terungkap dari kata-kata besar atau niat yang diucapkan. Karakter itu terlihat dalam tindakan kecil, momen-momen tanpa sorotan, dan keputusan yang dibuat ketika tidak ada yang menyaksikan. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita bahwa dengan berusaha untuk hidup dengan kebaikan, kesabaran, dan integritas, kita tidak hanya dapat melihat kebenaran tentang orang lain, tetapi juga membentuk versi terbaik dari diri kita sendiri. Marcus Aurelius, seorang pemimpin yang memahami nilai kebajikan, pernah berkata, "Jangan buang waktu memperdebatkan seperti apa orang baik itu seharusnya, jadilah orang baik." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada tindakan, bukan teori. Ketika Anda mulai memperhatikan momen-momen kecil dalam hidup, bagaimana seseorang bereaksi terhadap ketidaknyamanan, cara mereka memperlakukan orang tanpa kekuasaan, atau bagaimana mereka menggunakan waktu dan kekuasaan mereka, Anda akan melihat karakter sejati mereka. Lebih dari itu, Anda juga akan mulai melihat refleksi diri. Apakah tindakan Anda mencerminkan nilai-nilai yang Anda pegang? Hidup adalah kumpulan pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Dengan konsistensi dalam tindakan baik, Anda tidak hanya membangun kepercayaan dengan orang lain, tetapi juga menciptakan rasa hormat terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, apa yang kita lakukan dalam bayang-bayang akan menentukan siapa kita di bawah cahaya. Terima kasih telah menjadi bagian dari Esensi Stoik, tempat kita tumbuh bersama melalui pelajaran-pelajaran abadi. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan ragu untuk mengeklik video yang muncul di layar berikutnya. Itu adalah langkah berikutnya untuk menjalani kehidupan yang penuh tujuan dan ketangguhan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetaplah membumi dan teruslah terinspirasi.